Pak mau minta penjelasan bagaimana pandangan Alkitab mengenai cara hidup sekarang yang kebanyakan adalah penekanan untuk investasi dalam kurung misal properti emas, saham, dan lain-lain kurung tutup yang seolah sudah menjadi pola yang umum. Di sisi lain cukuplah untuk Tuhan perpuluhan dan sedikit persembahan. Maksud sedikit di sini adalah persentasinya teramat kecil jika dibandingkan dengan investasi-investasi pribadi ataupun pengeluaran pribadi. Misalnya dengan semakin naik ekonomi kita, maka barang-barang yang kita beli pun semakin naik grade-nya. Apakah salah jika dibandingkan dengan kalimat berikanlah makanan kami yang secukupnya? Ataupun asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang baik juga, saya. Gak salah sih, saudara menabung investasi. Ini kan pengelolaan uang, kan ini bicara tentang stewardship ya. Bicara tentang theology of stewardship. Saudara dipercaya sebagai pengelola, sebagai steward, bagaimana saudara mengelola termasuk juga harta yang dipercayakan dalam kehidupan saudara gitu. Jangan sampai kita nggak berlaba, bahkan dia dikatakan kalau kita mengikuti perumpamaan talenta gitu ya, harusnya berkembang terus gitu. Karena itu dipercayakan oleh Tuhan, kita bersyukur kita mesti mengelolanya dengan baik, dengan setia ya. Tetapi ya hati-hati dengan sin of greed, hati-hati dengan bahaya keserakahan ya. Hati-hati dengan satu kehidupan yang nggak pernah puas, yang nggak bisa bersyukur dan sebagainya. Nah ini yang akan bertentangan dengan berikanlah makanan kami yang secukupnya. Maksudnya waktu dikatakan di sini berikanlah makanan kami yang secukupnya pada hari ini, bukan berarti terus kemudian saudara nggak boleh punya asuransi lah, nggak boleh punya tabungan lah, pasti bukan itu tafsirannya ya, nggak diarahkan ke sana gitu. Tapi ini lebih kepada sikap hati ya, sikap hati gitu. Waktu saudara investasi, saudara menabung pun itu pikiran saudara dengan uang yang katakanlah diharapkan lebih banyak itu terus kemudian untuk apa gitu. Itu pertanyaan kita perlu jawab. Ada orang ya, dia mengejar kekayaan karena dia pikir dengan kekayaan dia tuh bisa lebih ada dignitas dalam kehidupannya. Nah ini persoalan saya seperti ini. Ada orang terus mengumpulkan kekayaan karena dia tahu kalau dia miskin tuh orang nggak menghormati dia. Nah itu ini persoalan saya. Kalau begitu dia meletakkan kehormatan manusia itu pada kekayaan. Nah orang yang dihormati karena kaya itu sebetulnya juga bukan dihormati kok sebetulnya, tapi dihormati kekayaannya kan. Kasihan sih orang yang dihormati karena kekayaannya. Saya. Berarti orang itu nggak betul-betul dihormati gitu. Kalau orang dihormati ya dia bukan dihormati karena kekayaannya. Masa orang dihormati karena kekayaannya? Saudara kalau dihormati karena pakaian saudara warnanya apa? Ini sedih sekali kan, saudara begitu ganti warna langsung nggak dihormati. Waduh sedih sekali, jadi orang menghormati saudara karena jenis warna pakaiannya gitu. Kan berarti nggak menghormati saudara itu namanya gitu ya. Tapi sayang sekali, ada banyak orang yang menghidupi narasi seperti ini. Saya nggak apa-apa loh. Sebetulnya dihormati kekayaan saya nggak apa-apa juga. Atau kelihatannya seperti yang menghormati saya. Itu orang yang bodoh ya sebetulnya gitu. Orang yang bodoh. Nah, banyak orang yang dalam temptation seperti ini ya, ingin menjadi kaya karena dia pikir dengan kekayaan itu dia bisa membeli kehormatan dan sebagainya. Padahal kehormatan itu bukan ada di sana. Kehormatan itu waktu saudara taat kepada Tuhan, waktu saudara mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan menghormati. Barang siapa melayani aku, katanya Yesus Kristus, dia dihormati oleh Bapakku. Ya, ini hormat yang dari Bapa. Lebih daripada semua hormat yang lain. Gak ada perkataan barang siapa kaya, ya, dia akan dihormati oleh Bapakku. Nggak ada, kalimat itu nggak pernah ada di dalam Alkitab gitu. Yang ada adalah barang siapa melayani Kristus, ya. Barang siapa melayani Kristus, dia hormati oleh Allah Bapa. Itu ada di dalam Alkitab. Jadi balik lagi tentang investasi, tentang menabung dan sebagainya nggak salah gitu ya. Tapi motivasi saudara itu untuk apa gitu? Setelah saudara mendapatkan itu apa? Saudara rasa dengan ada kekayaan, saudara jadi lebih secure gitu. Security itu bukan ada di dalam kekayaan, bukan. Security ada di dalam Tuhan. Atau saudara lebih terhibur ya. Alkitab mengatakan celakalah kamu yang kaya karena disitulah engkau mendapatkan penghiburanmu. Saudara perhatikan kalimat itu. Itu kalimat celaka ditujukan kepada orang yang meletakkan penghiburan pada kekayaannya justru gitu. Justru adalah orang-orang yang celaka gitu. Maka pertanyaannya di sini bukan apakah boleh investasi atau nggak boleh investasi, bukan itu ya, itu fenomena gitu. Tapi motivasi dalam hati ini apa sebetulnya itu? Saudara dengan menabung, dengan mengumpulkan uang itu terus habis itu mau kemana gitu. Di dalam Alkitab dikatakan ya, hendaklah orang itu kaya di hadapan Allah ya. Karena kalau dia cuma kaya di dalam harta dunia ini, tapi dia tidak kaya di hadapan Allah ya, untuk siapa terus kemudian kekayaan yang sudah dikumpulkan itu. Demikian yang dikatakan di dalam Injil Lukas misalnya itu, tentang orang kaya yang bodoh itu. Sekali lagi, hopefully menjawab saudara ya, jadi ini bicara tentang sikap hati gitu, sikap hati yang nggak serakah, sikap hati yang dipenuhi dengan contentment. Orang yang konten deh, justru orang yang konten itu nggak ada persoalan waktu dia investasi, karena itu dia konten justru. Tapi alangkah bahayanya orang yang di dalam kehidupannya itu serakah ya, nggak investasi pun akan terjadi masalah di sini gitu. Karena akan menginginkan punyanya orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya menjadi persoalan yang lain lagi gitu.